Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang di channel Diah G1000. Kali ini saya akan berbagi tentang model jurnal refleksi oleh Halimatus Sa'diyah MPB. Mohon dukungannya Bapak Ibu terhadap channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bahwa di dalam menyusun jurnal refleksi ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Pertama, model yang pertama itu yang dinamakan dengan 4F atau Fact, Feeling, Finding, Future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini disesuaikan dengan yang sedang terjadi pada saat penulisan jurnal. Yang pertama, fact atau peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Yang kedua, yang dinamakan dengan feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Yang ketiga, yang dinamakan dengan finding atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Yang keempat, future atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Yang kedua, yang dinamakan dengan model description, examination, and articulation of learning, yang sering kita singkat dengan DEL. Model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton tahun 2009. Untuk membuat refleksi model ini, tulislah penjabaran dari pertanyaan panduan berikut. Yang pertama, description. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, examination. Analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga, yang dinamakan dengan model Six Thinking Hats, teknik 6 topi. Ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, ini ada 6 topi, yaitu topi biru, topi hijau, kuning, putih, merah, dan hitam. Biru proses, hijau creativity, yang putih fact, yang kuning benefit, yang merah feeling, dan yang hitam adalah question. Ini kita ambil dari http://agilogcoffee.com. Model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Ke-6 topi tersebut berikut penggunaannya dalam jurnal refleksi adalah sebagai berikut.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi yang 6 tadi, yang pertama topi putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Yang kedua, topi merah. Gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga, topi kuning. Tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang keempat, topi hitam. Tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi hijau. Jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Yang keenam, topi biru. Tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke model yang keempat. Model yang keempat ini yang sering kita sebut dengan papan cerita reflektif atau reflective storyboards. Anda boleh menggambarkannya di sebuah kertas kemudian memfoto dan menguploadnya. Nah, cara menggambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Buat 4 gambar bersambung yang mengilustrasikan refleksi Anda tentang hari ini dan berilah penjelasan singkat untuk setiap gambar. Misalnya gambar di sini apa? Gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar 4. Dan kemudian di bawahnya diberikan penjelasan Bapak Ibu. Ya, itu seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan model yang kelima yang dinamakan dengan connection college concept change atau disebut dengan 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard Church dan Marison tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, college. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Model yang keenam, Bapak Ibu ya, yang kita sebut dengan reporting, responding, rationing, reconstructing atau disebut dengan 5R. Model refleksi 5L diadaptasi dari model 5R Bain dan kawan-kawan tahun 2002 dalam tulisan Ryan and Ryan 2013. 5M terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendeskripsikan atau reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, merespon atau responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Yang ketiga, mengaitkan, relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, menganalisis atau reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Lalu, mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa, untuk mendukung analisis tersebut. Yang kelima, merancang ulang atau reconstructing, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan model yang ketujuh,
yang sering kita sebut dengan segitiga refleksi. Nah, segitiga refleksinya Bapak Ibu seperti ini ya. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, model yang ke-8 yang dinamakan dengan model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis yang disusun oleh Driscoll and Tate tahun 2001. Model yang dikenal dengan model Watts ini pada dasarnya terdiri tiga bagian, namun dapat dikembangkan dengan berbagai variasi bergantung pada pertanyaan detail yang dipilih. Yang pertama, Watts, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat, dengar, atau alami? Apa reaksi saya pada saat itu? Apa yang orang lain lakukan pada saat peristiwa itu terjadi? Yang kedua, so what's, atau analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi? Apakah yang saya rasakan sama atau berbeda dengan orang yang mengalami kejadian yang sama? Yang ketiga, apakah saya masih merasakan perasaan atau dampak yang sama jika dibandingkan dengan perasaan atau dampak langsung setelah peristiwa? Kecenderungan apa yang saya amati dari diri saya ketika menghadapi peristiwa serupa? Mengapa saya bisa memiliki kecenderungan tersebut? Setelah mengalami peristiwa tersebut, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang Anda yakini sebelumnya? Yang ketiga, know what, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan. Apakah kejadiannya akan berbeda jika pada saat itu saya mengambil langkah yang berbeda? Yang kedua, di mana saya bisa mendapatkan informasi tambahan agar bisa siap ketika menghadapi peristiwa serupa di masa depan? Yang ketiga, dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya? Bagian mana yang sebaiknya saya kerjakan lebih dulu? Selanjutnya, setelah Anda melakukan pelajaran ini, apa hal baru yang ingin Anda bagikan pada rekan atau lingkungan Anda? Nah, yang kesembilan namanya model gaya Round Robin. Berikut panduan pertanyaan untuk membuat refleksi model ini. Jadi ada beberapa pertanyaan panduan yang dapat kita gunakan jika kita menggunakan model gaya Round Robin. Yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Inilah yang bisa saya sajikan hari ini. Semoga bermanfaat.